akhirnya ilmunya tidak jadi didapat ya, Bi ya. Panjenengan tindak ke rumahnya Bu Badriah pengen cari sabun atau ilmu? Ilmu dua-duanya. Kalau masalah sabun, saya jamin, saya yakin jenengan mau beli model apapun bisa. Tapi kalau ilmu tidak, sekolah tidak bisa. 1 botol sabun 1 minggu habis, tapi kalau ilmu untuk selamanya. Kata ibu ya, bisa dipahami ya, Bi ya. Nanti yang ketiga kita ada acara penyuluhan masalah apa, Mbak? Nanti kita mau membicarakan gimana cara keamanan juga pemakaian gas yang benar dan tepat. Kata ibu ya. Kalau dari awal saya sudah janji mau kasih cara servis regulator, monggo yang bawa HP bisa mendekat, nanti bisa di video, minta tolong nanti bisa di grup. Siapa tahu ilmu saya nanti bermanfaat buat yang tidak datang. Kata ibu ya. Silakan monggo. Ada yang bawa HP? Ya, lanjut ya, Bu ya. Bercanda ya, Bu. Iya. Kalau panjenengan pengen servis regulator sendiri di rumah, yang panjenengan sediakan alatnya cuma 3 ya, Bu ya. Yang pertama ini obeng atau tray yang tipis. Kalau di rumah tidak ada tray yang tipis, bisa panjenengan gunakan jarum untuk karung ya, Bu ya. Yang kedua ini tang, yang ketiga seal tip. Ini modelnya seal tip saja ya, Bu ya. Gimana cara membongkarnya ya, Bu ya? Kita lepas, tapi yang pertama kita congkel penguncinya. Ini yang warna merah pengunci. Kalau jenengan keras bisa ketuk pakai tang ya, Bu ya. Kita congkel dulu penguncinya. Ini yang nomor 1 ya, Bu ya. Yang nomor 2 ini uliran. Cara ngelepasnya gimana? Kita tarik sambil diputar ya, Bu ya. Yang ketiga, ini yang inti, yang pokok, karena bentuknya seperti pacul, makanya kita namakan paculan ya, Bu ya. Onderdil regulator ini hanya 3 ya, Bu ya. Jadi yang harga mulai dari 35.000 sampai yang 555.000 itu cuma 3 onderdilnya. Jenengan bisa beli di toko spare part yang jualan kompor gas. Sepaket seperti ini cuma 10.000 ya, Bu ya. Kalau emak-emak bisa bongkar tapi tidak terima pasang ya, Bu ya. Nanti ada video bisa diputar ya. Sekarang kita masukkan yang pertama ini mesin yang paculannya, sudah masuk ya, Bu ya. Setelah itu kita masukkan uliran, tapi terlebih dahulu kita selotip 5 sampai 10 kali, Nanti kita masukkan dengan cara kita tekan paculannya, karena ini posisinya kita balik. Kenapa dibalik? Pastikan jarum di regulator ini keluar, karena fungsi jarum ini untuk menekan sentilan di tabung biar gasnya mengalir. Ngoten nggih, Bu nggih. Selama jarum tidak patah, regulator panjenengan bisa diservis ya. Sekarang kita masukkan dulu ulirannya dengan cara kita dorong sambil diputar ya, Bu ya. Udah masuk ya, Bu ya. Sekarang kita masukkan ke pengunci yang ketiga. Ini ada kotak kecil, ini posisinya ke dalam atau menghadap ke kita ya, Bu ya. Regulator tidak ada 5 menit sudah bisa dipakai kembali ya, Bu ya. Mudah atau susah, Ibu? Mudah. Kalau di sini mudah, nanti nyampe rumah susah ya, Bu ya. Makanya di video tadi ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, Bu ya. Ini punyanya Ibu, udah lama nggak dipakai? Ya. Kenapa nggak dipakai, Bu? Ya bisanya. Ini bisa. Enggak ngeses, Bu. Coba putih. Nyala. Berarti ora rusak. Iya. Ben ora kalasan wis tuku maning yo. Iya. Ngono kena bingung. Kalau ini ses, Bu. Dulu sering ditekan kalau pasang. Iya. Sudah tahu nggih, kalau saya tekan gas tidak keluar, tapi kalau saya ses. Di rumah? Iya. Kalau boleh saya sarankan, jangan beli regulator yang seperti ini loh, nggak usah pakai yang model capit atau catok. Ada yang pakai capit atau catok? Ada. Warnanya biru atau hitam? Biru. Masih dipakai? Monggo dilanjut ya, Bu ya. Tapi kalau pengen tahu ceritanya regulator yang model dicapit atau dicatok,
memang pasangnya enak. Sekali pasang jenengan tidak akan ngeses, tidak mengenal leher gede, leher tipis. Tapi susahnya kalau semisal terjadi kebocoran di tabung, api udah keluar dari tabung, jenengan akan susah untuk melepas karena capit Kenceng. dari besi semakin kencang kalau kena panas ya. Harganya juga mahal Bu, 125 lebih ya Bu. Delungnya ya. Dari saya Bu ya. Sudah dapat hati. Iya yo. Kayak dalam gua praktek. Bingung. Ini punyanya Ibu. Iya. Harga 555.000. Iya. Ini harganya 500 lebih, berhadiah kompor. Iya. Iya. Ini kalau dipasang di regulator, istilahnya dipasang di tabung tidak ada karetnya, tidak keses, betul? Iya. Mau tak kasih kuncinya nanti? Tak kasih kuncinya ya Bu nanti. Ini bisa Anis dipakai. paham. Bisa dipakai. Bisa. Tidak keses. Nyala. Tidak ngesos ini. Bisa dipakai. Separuh kali ya. Kayak separuh ya. Kalau itu yang satu. Iya. Ini nanti tak kasih tahu kuncinya kenapa regulatornya kok jadi mahal. Nggih, dipasang di tabung tidak ada karetnya, tidak ngeses, nanti tak kasih kuncinya. Ini patah mulai. Patah aja dulu. Kudu kantin dia napa patah. Patah kan kudu kantin. Aku kok tempat petang. Ini kuantum bukan punya Ibu nih ya. Kalau kuantum sering memang patah ulirannya karena kenapa keras, dipaksa, akhirnya patah. Itu kalau memang anu dikasih seal Ya, gitu ya. ini modelnya nyasil tip. Kalau ngeses jangan nyasil tip aja apa ulirannya ya Bu ya. Nanti kalau yang patah di dalamnya diganti apa mesinnya tadi paduan. Yang tadi sepaket itu ya. Iya. Pat kepenak ayo ndeleng yo. Itu nggak ada yang diganti ya Bu ya? Siji tok yang wis diganti digantikan ulirannya anu. patah. Nanti kalau besi ini enak, tapi kalau plastik minta yang dibakar pakai paku yang panjang. Dadi maning. Dadi maning, dadi kafe. Iya. Ih, ora nek be. Atau nek kepenak banget dari dandan yo. Praktek nanti dipraktekkan ya biar. Praktekna tengor. Sekarang kita ke inti acara ya Bu ya. Saya mau tanya dulu, jenengan memakai kompor gas semenjak kapan Ibu? Semenjak ada ibu bantuan kompor. Saya tidak akan membahas masalah bantuannya, tapi yang ingin saya tanyakan, kira-kira ibunya di sini suka bercanda ya. Enak, saya malah suka yang seperti ini ya Bu ya, daripada diem antara mau, malu atau tidak tahu ya Bu ya. Saya mau tanya saja, jenengan pasang regulator ini yang pasang di rumah, Bapak atau Ibu? Yakin? Saya sendiri. Saya pengen ngetes kalau panjenengan pasang regulator seringkali pakai telapak tangan seperti ini. Iya. Terus dimasukkan, lalu Tekan. nanti kalau ketemu mulut tabung yang tebal, tekan lagi, ya Bu ya. Iya. Kalau boleh saya sarankan, jenengan pasang regulator jangan pakai telapak tangan. Karena kenapa? Sekali regulator ini kena telapak tangan, akhirnya seterusnya minta pakai telapak tangan. Dalam arti kalau tidak ditekan tidak mau masuk. Ngerti Bu ya?
Kenapa tidak boleh ditekan? Karena mulut topping yang satu sama lainnya tidak sama, ya Pi ya. Ada yang tebal, tipis, kecil, besar, lainnya ada yang panjang pendek, ya Pi ya. Kalau panjang pasangnya nanti lama-lama ditekan, ini jarinya juga akan pendek, ya Pi ya. Nanti kalau sudah pendek, bengkok, otomatis regulatornya minta lem biru, lempar beli yang baru. Gimana cara pasang regulator yang benar biar regulatornya awet? Ngeten nggih Bu nggih? Cukup panjenengan pegang regulatornya seperti ini, ya Pi ya. Jenengan masukkan ke lehernya, dirasa sudah masuk. Mohon maaf, saya mau tanya dulu, yang pintar goyang bapak atau ibu? Ibu. Makanya yang pintar goyang ibu, yang pintar pasang regulator juga ibu. Karena kenapa? Regulator hanya butuh goyangan saja, ya Pi ya. Tapi yang digoyang mohon maaf jangan bokongi. Tapi ya, cukup kita hitung 3 kali, 1, 2, 3, baru kita kunci, ya Pi ya. Iya. Bunyi? Enggak, sudah, ya Pi ya. Paham Ibu? Iya. Saya tekan atau saya goyang Bu? Goyang, ya Pi ya. Berarti enak ditekan atau digoyang? Goyang. Biasanya bunda-bunda yang cantik ini suka yang seperti ini, ya Pi ya. Tapi regulatornya Bu, ya Pi ya. Regulator sudah terpasang, ya Pi ya. Kita mau nyalakan kompor, kadang seperti ini Bu. Ada yang seperti ini? Iya. Terus yang dilakukan apa Bu? Nopone sih dijodoki. Regulator apa selang? Selang apa regulator? Dua-duanya sudah dijodoki tapi gasnya tidak mau keluar. Akhirnya KDRT sama tabung. Tabungnya digundungke, dikocok, dijengkingke, ya Pi ya. Ada yang seperti ini Bu? Ada. Banyak keluar seperti itu, ya Pi ya. Pengen caranya kalau kompornya tidak cetak-cetak Bu? Mau Bu? Iya. Cukup panjangan pegang saja apa? Buka pemantiknya selama 5 detik, ya Pi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kembali pemantiknya, baru nyalakan kompor. Nanti kalau cara saya ini tidak keluar gasnya, tutup kembali pemantik, baru panjenengan pakai ritual kulon nuwun. Kulon yang di mana? Di cincinnya, ya Pi ya. Ini kita menganggapnya bahu atau pundak. Kalau regulator ini kepala. Kalau panjenengan manggil teman yang ditepuk apa Bu? Bahu otomatis akan noleh. Tapi kalau yang ditepuk kepalanya gimana Bu? Marah. Saya sudah pasang regulator, tapi kadang masih ngesas-ngesas. Yang paling saya jengkel mesti karetnya. Ada yang seperti itu? Iya. Biasanya kalau panjenengan mau ganti tabung, sebelum ditukar karetnya diambil, dicongkel, dimasukkan di toples. Wonten sing dicantol milik paku. Ada Bu? Ada. Orangnya juga datang. Buat apa Bu jenengan nyimpen karet merah Bu? Buat persediaan. Buat persediaan. Kalau nyimpennya 1, 2 itu memang persediaan. Tapi kalau koleksi apa Bu, ngumpulkan banyak itu namanya koleksi, ya Pi ya. Di sini, kalau menurut aturan dari Pertamina, karet merah ini hanya sekali pakai, ya Pi ya. Karena kenapa? Karet merah kalau sudah terkena gas, jenengan simpen, lama-lama karetnya juga akan keras, kaku, ya Pi ya. Nanti kalau sudah keras, kaku atas, jenengan masukkan ke tabung, regulator dipasang, ini langsung bisa ngeses, ya Pi ya. Karena kenapa? Karetnya bisa pecah atau sobek. Nanti kalau panjenengan sudah gonta-ganti karet 2-3 kali, regulator dipasang kok masih tetap ngeses, akhirnya diakali. Lainnya dikasih apa Bu? Karet gelang. Ada yang dikasih plastik. Solusi yang terakhir ditindih ciri watu. Iya. Yang ngasih ilmu sinten? Embuh. Sudah aman Ibu? Sudah aman apa belum? Belum. Kenapa dilakukan Bu? Ya terpaksa daripada nggak nyala. Yang penting kompornya ngurup, masak matang, regulator tidak ngeses. Padahal ini amannya masih bersifat sementara. Musibah kita tidak minta, tapi musibah bisa datang karena keteledoran dari kita, ya Pi ya. Semisalnya kalau regulator ditindih ciri watu, ya Pi ya, dengan posisi masak. Kalau kita masak, kita selalu ada di depan kompor atau sambil nyambi kerjaan lainnya Bu. Iya. Nyambi, kebetulan garamnya habis, jenengan ke warung. Kebetulan pula kucingnya juga masuk, mencium bau ikan di dapur tanpa sengaja nyenggol ciri watu. Ciri watu jatuh, regulatornya gimana Bu? Mumbul, gas keluar, ada api, terjadilah apa Bu? Kebakaran. Itu yang Ibu minta? Tidak. Yang kita cari apa Bu? Aman. Keselamatan juga keamanan, ya Pi ya. Bu, mau tak kasih solusi? Biar regulatornya sekali pasang juga tidak ngeses.
Ya. Mau wangi piring. Kalau panjenengan selalu bermasalah karetnya, kadang beli tabung begitu segel dibuka ternyata tidak ada karetnya, pernah? Pernah. Nah, itu juga program dari Pertamina ya Bi, ya. Bukan namanya emak-emak milenial kalau tidak ngeyel. Sudah disarankan karetnya sekali pakai tapi kenyataannya disimpeni, regulator diakali, tabung yang disalahkan berdos ya Bi, ya. Kalau panjenengan yang selalu bermasalah karet, jenengan sediakan saja sil ances. Apa Bu? Sil ances. Apa itu sil ances Bu? Nggak tahu. Sil anti ngeces. Oh, Jadi sil. ya, ada yang sudah pakai? Belum. Sudah lama beredar Bu ini Bu. Kurang ngerti aja. Ya, seperti ini Bu. Ada yang sudah pakai? Belum. Ini bisa dibilang sil silikon. Apa Bu? Sil silikon. Jangan keliru solikin ya Bu ya. Kalau mama-mama muda silikon kan paham ya Bu ya. Buat apa Bu? Ya, karena kenapa? Lentur, tahan panas, tidak mudah terbakar. Kalau sil silikon ini sudah dipakai, panjenengan bisa gunakan hampir 1 tahun. Jadi jangan lupa kalau sudah dipasang di tabung, diambil dulu kalau ganti tabung ya. Nanti untuk perawatannya direndam di air hangat, ini semacam kayak jus bayi ya Bu ya. Tapi kalau karet merah itu hanya sekali pakai ya Bu ya. Belinya di mana? Ini panjenengan bisa dapatkan di Indomaret atau Alfamart. Untuk harganya kurang lebih cuma 15 sampai 20.000 ya Bu ya. Mahal atau murah Bu? Murah. Ada yang mau? Ada yang mau? Gratis. Pegang saja ya. Nanti beli sendiri di Indomaret Alfamart ya Bu ya. Ini tak gratiskan satu nanti buat ibunya yang punya tabung ya. Saya ganti ya Bu ya. Mbak betok. Punya saya. Iya. Yang punya tabung saja. Kan kita ya. punya tabung Nanti semuanya. jangan lupa. Berarti dapat satu semua. Tabung diambil ya Bu ya. Pengen tahu regulator tadi? Ya. Pengen tahu regulator yang harga 555 kalau dipasang di tabung enggak ngeses? Iya. Nggih. Coba dilihat Bu, di dalamnya ada hasilnya tidak? Regulatornya Ibu yang ada SCA-nya. Punyanya Ibu yang saya servis tadi Bu. Yang ini. Coba dilihat di dalam ada hasilnya tidak? Warna putih. Ada kan? Kuncinya cuma itu Bu. Ya Bu ya. Karena di dalamnya sudah dikasih sil silikon. Ini regulator saya juga udah tak kasih sil silikon ya Bu ya. Pengen tahu harga regulatornya Bu? Cuma 35.000 nggih. Ini merek Personal Look ya Bu ya. Ini sudah enak karena kenapa? Di dalamnya sudah tak kasih sil silikon ya Bu ya. Paham ya Bu nggih? Lanjut Ibu. Lanjut. Sekarang kita ke masalah perawatan juga keamanan kompor ya Bu ya. Seringkali kita mendengar adanya berita kebakaran rumah gara-gara dari apa Bu? Gas. Dari gas, terutama yang diberitakan dari ledakan tabung gas dari kompor gas yang meledak ya Bu ya. Kita mendengar beritanya dari mana Ibu? Televisi. Dari televisi. Tapi kenyataannya setelah rumah rubuh, rumah hancur ya Bu ya, tabungnya masih utuh atau ikut-ikutan hancur? Masih utuh. Tabungnya tetap Utuh. karena tabung ini tidak bisa meledak nggih. Sebelum dikeluarkan di masyarakat berhari-hari ini dibakar ya Bu ya. Bahannya dari plat baja tidak mungkin akan hancur, paling-paling hanya gosong ya Bu ya. 1 tahun sekali tabung ditarik, di restart ulang untuk keamanan gasnya ya Bu ya. Logikanya kalau kompor bisa meledak apa mboten Bu? Tidak, karena kenapa Bu? Bahannya dari stainless, aluminium ataupun besi ya Bu ya. Iya. Menurut survei, penyebab kebakaran selama ini faktor yang terbesar justru datanya dari apa Bu? Regulat. Dari selang. Karena kenapa Bu? Selang bocor ya Bu ya. Bocor, gas keluar memenuhi seisi ruangan ya Bu ya. Tengah malam bocor, posisinya dan sari. Kamar di depan, dapur di belakang, tidak mungkin akan mencium bau gas. Betul tidak? Iya. Begitu panjenengan subuh bangun tidur, tidak usah nyalakan kompor Bu. Jenengan nyalakan stop kontak lampu, nggih. Terjadi percikan api di dalam stop kontak. Karena gasnya udah memenuhi seisi ruangan, terjadilah apa Bu? Kebakaran. Berita di kampung, di kota, rumah A terbakar gara-gara dari korsleting Listrik. Padahal itu tadi bersumber dari apa Bu? Kebocoran gas. Kebocoran gas ya Bu ya. Iya. Menurut survei penyebab kebakaran tadi yang pertama apa Bu? Kebocoran. Kalau panjenengan mengamati seperangkat alat kompor ini kan ada 4 komponen ya Bu ya. Komponennya menapa kemawon Ibu? Kompor, Kompor, selang, regulator, gas. tabung ya Bu ya.
Kalau jenengan mengamati seperangkat alat kompor ini yang banyak paling lunak mudah terbakar menika napa Ibu? Selang. Selang. Karena kenapa Bu? Bocor. Terbuat Bahannya dari karet. Karet mudah meleleh, mudah terbakar. Berarti yang paling berbahaya apa Bu? selang. Selang. Tapi yang panjenengan rawat selama ini kompor nopo selang? Kompor. Selang nopo kompor? Kompor. Yang berbahaya? Selang. Yang dibersihkan? Kompor. Iya fakta. Selama ratu demek. Berapa bulan sekali selang dibersihkan? Gak pernah. Berapa tahun sekali selang diganti? Nggak pernah. Gak pernah. Kalau mau ganti selang nunggu apa Bu? Bocor. Kalau panjenengan mau ganti selang nunggu rusaknya selang. Iya. Rusaknya selang itu keras, kaku, atas, otomatis muncul retak. Retak. Kalau sudah retak, pecah, otomatis bocor, ada gas, ada api, terjadilah apa Bu? Kebakaran. Berarti kalau mau ganti selang nunggu kalau terjadi kebakaran harus diganti katanya Bu ya. Nah, udah minta jangan sampai ya Bu ya. Iya. Bu, saya sudah aman kok. Saya memakai selang yang sudah tak lapisi selongsong, spiral. Ada yang pakai seperti ini? Iya. Fungsinya buat apa Bu? Biar gak digigit tikus. Biar tidak digigit tikus. Berarti karet ini makanannya tikus ya Bu ya? Kalau logikanya karet makanannya tikus, kenapa ban motor, ban mobil panjenengan kok aman-aman saja? Kenapa tikus lebih suka menggigit selang regulator Bu? Nggak tahu. Iya. Jenengan masak minyak, kuah, muncrat nopo mboten? Nggih. Yang panjenengan lap kompor nopo selang? Kompor. Coba diamati, nggih. Selangnya panjenengan yang ada selongsongnya ini menutupi seluruhnya tidak Bu? Tidak. Tidak, lama-lama selongsongnya melorot ya Bu ya. Tikus pintar, nggak mungkin akan gigit yang ada selongsongnya karena kenapa? Keras. Keras ya Bu ya. Kompor panjenengan kotor juga tidak bakal digigit ya Bu ya. Nah, tapi yang digigit dicari yang empuk dalam keadaan terbuka yang berbau ya Bu ya. Karena selang panjenengan ini bau amis, bau gu. Nanti dulu. Boleh. Lanjut ya Bu. Nggih. Tadi sampai mana Bu? Selang. Iya. Nanti sepulang dari sini coba dilepas selongsongnya, nggih. Kira-kira selangnya yang di dalam warnanya berubah jadi apa Ibu? Iya. Karena kenapa? Selangnya tidak, selongsongnya tidak pernah dilepas, akhirnya selangnya lembab, muncul banyak jamur ya Bu ya. Jamur semakin menumpuk karena jarang dibersihkan, membuat selangnya jadi keras, kaku, atas, akhirnya muncul retak. Yang paling rentan terjadi kebocoran itu di belakang regulator sama di belakang kompor. Kalau jenengan mengamati selangnya di belakang regulator sama di belakang kompor itu mesti akan kaku ya Bu ya. Nah, ini sambil edukasi saja ya Bu ya. Kalau kita masak kan kompor nyala ya Bu ya. Iya. Kita tahu kapan bocornya selang Bu? Tahu kapan bocornya selang? Bau. Enggak tahu ya Bu ya. Pengen tahu selang bocor Bu? Iya. Pengen. Boleh selangnya saya sobek? Boleh. Takut. Takut ya Bu ya. Banyak anak kecil nanti kalau saya sobek bisa saja saya sobek ya. Ini gas keluar, pisau belum lepas, ada api, terjadilah apa Bu? Bisa dipahami ya Bu? Putra putri cucu panjenengan kelas 1 kelas 2 SD sudah pintar nyalakan kompor ya Bu ya. Harusnya kalau ada anak di bawah umur ada pendampingan dari orang tua ya Bu ya. Kalau orang dewasa paham, begitu tercium bau gas berarti ono sing bocor ya Bu ya. Tapi anak usia kelas 1 kelas 2 SD tidak paham ya Bu ya. Kebetulan jenengan repot, sing penting nyalakan kompor bikin mie, selang pecah terjadilah apa Bu? Kebakaran. Saya bisa ngasih penyuluhan ke jenengan tapi saya tidak bisa menerapkan ya Bu ya. Karena kenapa? Kebetulan anak saya yang kelas 3 masih kelas 2 SD laki-laki sudah bisa nyalakan kompor. Karena kenapa? Tidak sabaran. Kebetulan kalau siang cuma di rumah sama neneknya, neneknya sakit stroke, jadi jalannya lama, tidak sabar ya Bu ya. Ini hanya curhatan seorang ibu ya Bu ya. Alhamdulillah jenengan bisa mendampingi putra putri, tapi kalau saya bisanya ngomong tapi tidak bisa menerapkan ya Bu ya. Itu yang jadi perbedaan ya Bu ya. Sama Bu, sama-sama seorang ibu tapi pikiran kita juga sama ya Bu ya. Nggih, lanjut nggih Bu nggih. Sudah berapa tahun selang di rumah dipakai Ibu? Nggak tahu. Iya. Lama. Selang mempunyai masa aktif, nggih. Seperangkat alat kompor yang mempunyai masa aktif itu cuma selang sama tabung ya Bu ya. Di mana masa aktif tabung? Ini ada angka berapa Bu? 27 24 17 0724 ya. Ini masa aktif tabung.
Jangan punya anggapan ini nomor seri. Kalau jenengan anggap ini nomor seri, kebetulan jenengan pasang regulator kok penak, akhirnya kalau ganti tabung mesti cari angka 0724. Ini masa aktif tabung ya Bi ya. Biasanya kalau orang berarti tabung ini masa aktifnya sampai bulan 4 tahun 27. Paham ya Bu ya? Lanjut ya. Sampai bulan Berapa masa aktif selang? Nonton ya. Kalau dulu panjenengan beli selang yang ada selongsongnya, ini kan dalam keadaan dipres kardus. Iya. Jenengan sempat membaca di balik kardusnya untuk aturannya Bu? Enggak. Yang penting beli dipakai buang ya biar Iya. nanti sambil jalan-jalan jenengan tidak usah beli, masuk saja. Nanti mau beli apa dibaca saja. Ngerti tulisannya gede paling bawah itu ada kata-kata warning atau peringatan. Masa aktif selang hanya bisa dipakai dalam jangka waktu 12 bulan alias 1 tahun. Tapi kenyataannya bertahun-tahun. Lek ora bocor ora diganti. Paham ya Bu ya? Iya. Sudah ada yang pernah melakukan perawatan selang? Yang dirawat apanya? Wajahnya. Berapa ratus benda? Ratusan ya Bia. Selang juga butuh perawatan ya Bia. Usahakan 2 minggu sekali ya Bia. Siapkan saja lap atau kain yang sudah direndam di air hangat dicampur sama sabun. Kenapa pakai sabun? Ini untuk mengangkat kotoran, minyak, lemak sekaligus untuk ngetes adanya kebocoran ya Bia. Kenapa memakai air hangat? Ini untuk menjaga kelenturan dari selangnya ya Bia. Karena selang yang di dalam itu selangnya kecil, satu lapis banyak dari karet, tidak tahan panas, mudah terbakar. Setiap hari gas ini mengalir, sifat gas panas, lama-lama selang panjenengan ini juga akan keras, apalagi tidak pernah dibersihkan atau diganti ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Nanti sepulang dari sini Ibu kan dibagikan sabun ya Bu ya. Janji nanti kalau nyampe rumah jangan dibuat nyuci piring dulu, tapi untuk nyuci selang. Ngerti ya Bu ya? Janji ya Bu ya. Sekarang masalah keamanan kompor ya Bu ya. Kalau kita masak kompor nyala ya Bu ya. Selesai masak kompor Matikan. menurut panjenengan sampun aman apa belum Bu? Aman. Aman ya Bu ya. Jenengan tindak ke sini, kompornya sudah dimatikan? Kayaknya sudah. Sampun aman ya? Aman. Yakin ya Bu ya? Yakin. Tapi menurut saya ini belum aman ya Bu ya. Ada yang tahu barangkali Bu? Ada yang tahu Bu? Karena ini belum aman, regulator panjenengan ini masih aktif ya Bu ya. Kalau regulator masih aktif, ini gas masih mengalir. Kompor sudah saya matikan belum Bu? Sudah. Kompornya sudah saya matikan belum? Sudah ya Bu ya. Sekarang saya coba lepas selangnya. Gimana Bu? Nyala. Iya. Mau dikorek? Jangan Bu. Kadang kalau panjenengan tidak masak, posisi kompor tidak dinyalakan, di dapur tercium bau gas tipis-tipis. Sering seperti itu. Panjenengan beranggapan paling-paling gasnya Arab habis ya Bu ya. Padahal setiap hari gas mengalir. Sepintas kalau panjenengan melihat selangnya panjenengan ini masih bagus ya Bu ya. Tapi karena jarang dibersihkan, tidak pernah diganti, otomatis mesti akan ada retakannya ya Bu ya. Karena selangnya panjenengan itu sudah kaku ya Bu ya. Gas bisa keluar melalui dari retakannya, otomatis gas panjenengan ini juga akan cepat habis alias boros ya Bu ya. Yang panjenengan salahkan selama ini mesti bakul gasnya. Betul apa betul? Gasnya seperti ya Bu ya, gasnya orang kebah ya Bu ya. Iya. Gimana cara amannya kalau udah selesai masak? Pripun Ibu? Dilepas berarti ya. Apakah saya bilang lepas regulator? Enggak. Enggak. Matikan aliran gasnya dengan cara kalau Ibu lepas regulator ya Bu ya. Ini memang gas tidak mengalir ya Bu ya. Nanti kalau mau masak, selesai masak, Buka. mau masak, Tutup. yang jadi pertanyaannya, maukah bongkar pasang regulator setiap hari? Enggak. Kenapa Bu? Repot. Jangan pengen aman tidak? Pengen. Kalau panjenengan pengen aman, disarankan bongkar pasang regulator, jenengan masih repot. Adakah cara lainnya Bu? Mungkin ada. Mau minta cara lain? Ya. Kita cari cara yang lebih praktis ya Bu ya. Kalau ini uliran posisi ke atas memang gas tidak mengalir ya Bu ya. Kalau kita putar uliran ke bawah ini gas baru mengalir. Kalau panjenengan disarankan pengen aman bongkar pasang regulator, jenengan masih belum mau, cukup panjenengan putar uliran ini setengah saja ya Bu ya. Kita coba ya Bu ya. Kompornya nyala Bu. Iya. Selesai masak pripun Ibu? Matikan. Matikan kompornya. Jangan lupa putar uliran separuh.
Mati napa mboten? Mati. Putra putri panjenengan sing pinter nyalakan kompor sudah ndak bisa nyalakan ya Bu ya. Iya. Dibikinnya gasnya habis padahal regulator masih terpasang. Nanti kalau mau masak putar lagi ke bawah, nyalakan kompor. Selesai masak matikan, kita putar uliran tepat. Ya Bu ya. Iya. Apakah gasnya ndak mengalir? Nah, kita coba ya Bu ya. Mengalir apa bukan? Tidak. Nanti kalau mau masak, jenengan putar ke bawah, baru keluar. Ya Bu ya. Iya. Sudah paham? Paham. Sudah bisa dimengerti? Mengerti. Kira-kira ilmunya bermanfaat apa mbotenku? Bermanfaat. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Masih ada sedikit waktu, ada yang mau ditanyakan mumpung sampai di sini? Mulai. Sudah paham? Sudah ada yang ditanyakan? Boleh saya minta satu pertanyaan saja Bu? Boleh ya Bu ya? Warga di sini khususnya ibu-ibu yang hadir sudah pernah mendengar bahwa Indonesia mau akan ada peralihan tabung Bu? Peralihan tabung. Ya, dari tabung apakah apa Bu? Ya, khususnya dari tabung hijau ini mau dialihkan ke tabung pink. Sudah pernah mendengar? Pernah. Sudah, cuma kita belum tahu kapan tahun akan digantinya. Ngoten nggih, Bu? Ini sudah mulai sedikit ada bocoran. Nanti tabung pink sudah akan diedarkan menginjak pertengahan tahun. Jadi sekitar bulan apa Bu? Juli. Bulan Juni Juli ya Bu ya. Apakah nanti tabung pink yang seperti dijual di Indomaret, Alfamart ukuran 5 kg merek Bregas? Nggak tahu. Bukan ya Bu ya. Tabungnya seperti hijau, bentuknya juga sama, makanya di sosmed ada kata-kata tabung melon akan berganti ke tabung stroberi. Oh. Pernah mendengar? Iya. Pernah membaca ya Bu ya? Ya. Nanti warnanya berubah jadi pink ya Bu ya. Ukurannya juga sama 3 kilo ya Bu ya. Kalau tabung hijau ini LPG, gasnya dari minyak bumi ya Bu ya. Karena minyak bumi di Indonesia semakin menipis, akhirnya dialihkan ke DME Freeport. Nih, gasnya dari gas batu bara. Bukan berarti batu bara dimasukkan ke tabung, tidak, tapi diproses terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Kalau tabung LPG yang warna hijau ini subsidi, betul tidak? Iya. Jenengan beli isi ulang berapa Bu? 20.000. Nanti untuk tabung pink itu non subsidi. Jadi harganya 2 kali lipat. Jadi berapa Bu? 40.000. 40.000 ya Bu ya. Terus yang membedakan apa lagi? Ngoten nggih Bu nggih. Kalau tekanan tabung hijau ini tekanan rendah ya Bu ya, tapi menurut panjenengan gas seperti ini tinggi, otomatis juga lebih Boros. takut Bu. Takut. Takut kecelakaan. Pertama takut masalah harga, yang kedua takut. Kecelakaan. Tapi pemerintah mengeluarkan tabung pink tidak begitu saja dikeluarkan tanpa ada pendampingan ya Bu ya. Kalau ibaratnya panjenengan mengikuti aturannya, tidak menyalahi aturannya, insya Allah panjenengan juga akan aman ya Bu ya. Tidak usah takut lagi ya Bu ya. Karena nanti bulan 3 sudah dikeluarkan aturan undang-undang masalah dari selang tekanan rendah diwajibkan ke selang tekanan yang lebih tinggi ya Bu ya. Kenapa kok dikeluarkan selang yang tekanan lebih tinggi? Karena untuk mendampingi tekanan tabung pink yang tinggi ya Bu ya. Iya. Ada pertanyaan ngeten, Bu, kan yang diganti tabungnya, kenapa bukan tabungnya duluan yang dikeluarkan, melainkan kok selangnya lebih dulu yang dikeluarkan? Ngoten nggih Bu nggih? Kalau nanti tabung pink ini dikeluarkan tanpa ada pendampingan, yang terjadi mesti rentan akan apa Bu? Kecelakaan. Kecelakaan. Karena kenapa? Tabung hijau saja yang tekanan rendah, tekanannya sering bocor, apalagi tekanan tabung pink yang semakin gede, otomatis semakin banyak bocornya. Paham ya Bu ya? Nanti untuk masalah tabung, panjenengan kan dapat tabung hijau ini subsidi, Iya. betul tidak? Jenengan menyerahkan KKKTP, jenengan ambil tabung hijau dulu di kelurahan, kepala dusun atau di RT Bu? Apa sih kan ya? Di RT kepala RT dusun apa ya? lingkungan. Nah juga sama. Jadi nanti tabung pink panjenengan ini ngeten prosedurnya, jenengan menyerahkan KKKTP, tabung hijau panjenengan ini ditukar ke tabung pink, nggih? Punya 1 ditukar 1, punya 2 ditukar 2, punya 3 juga ditukar 3 ya Bu ya. Jangan sekali-sekali menyimpan tabung hijau. Karena kenapa? Percuma jenengan menyimpan, toh nanti juga bakalan tidak akan kepake ya Bu ya. Iya. Nah, paham ya Bu ya? Iya. Bulan 12 beli tabung hijau sudah susah. Kalaupun beli jenengan juga disyaratkan pakai apa Bu?
KTP sudah berlaku apa belum di sini? Sudah ya Bu ya, karena ini juga buat pendataan ya Bu ya, karena memang ini secara serentak, bukan serentak, istilahnya secara perlahan-lahan tabung PIN juga sudah mulai dikeluarkan ya Bu ya. Nanti kalau masalah selang gimana Bu, apakah dapat subsidi juga? Kalau masalah selang nanti panjenengan mandiri alias beli sendiri. Nanti selang digital ini kok selang, istilahnya bulan 3 ini akan dikeluarkan selang tekanan tinggi yang dinamakan selang digital. Apa Bu? Selang digital. Sudah pernah mendengar selang digital? Belum. Tapi kalau televisi digital sudah pernah mendengar? Iya. Itu program dari pemerintah juga ya Bu ya. Ada pengumuman tahun 2021 televisi analog mau berganti ke Digital. Waktu siarannya masih ada, jenengan masih aman melihat televisi, kan ada pengumuman. Iya. Kalau televisi analog pengen ada siarannya harus dibantu pakai alat yang namanya apa Bu? Set-top box. Siarannya masih ada, jenengan masih bisa melihat televisi ya Bu ya. Harga STB waktu itu cuma 65, tapi jenengan beli nopo mboten? Mboten. Karena kenapa? Masih bisa lihat televisi. Tapi begitu tahun 2023 serentak dimatikan per kota-kota, jenengan tidak bisa melihat televisi, akhirnya beli STB berapa Bu sekarang? 200. Dibeli nopo mboten? Beli. Karena kenapa? Iya. Seandainya waktu itu jenengan tidak mengabaikan, insya Allah panjenengan hanya dapat 65.000. Tapi karena kenapa? Mengabaikan. Paling-paling berita ini hoax, toh siarannya masih ada ya Bu ya. Tapi betul-betul televisinya dimatikan siarannya, akhirnya kelabakan ya Bu ya. Iya. Paham ya Bu ya? Iya. Sekarang kita bahas ke selangnya ya Bu ya. Di sini saya kasih tahu selang itu ada 3 ya Bu ya. Yang nomor 1 itu selang gas ya Bu ya. Selang gas ini selang yang kita pakai ya Bu ya. Selangnya hanya 1 lapis, bahan dari karet, tidak tahan panas, mudah terbakar ya Bu ya. Yang nomor 2 ini selang biogas. Selang biogas barangkali panjenengan juga sudah pakai ya Bu ya. Selang biogas itu selangnya sudah 3 lapis. Ada yang warna oranye, hitam, pink, biru, hijau ya Bu ya. Sudah banyak dijual di toko-toko, harganya juga berbeda-beda ya Bu ya. Tinggal pilih harga ya Bu ya. Ada yang sudah pakai barangkali selang biogas 3 lapis. Ibu yang beli regulator SCA kemarin kan ada selangnya ya, ada selangnya itu yang dinamakan selang biogas Bu. Selang biogas itu 3 lapis, banyak juga masih dari karet. Ada pertanyaan ngeten Bu, kalau selang biogas saya pakai, sudah saya pakai, apakah nanti saya juga diwajibkan harus beralih ke selang digital? Wajib. Karena kenapa? Selang biogas itu masih selang tekanan rendah, banyak dari karet. Semakin kena gas semakin keras, jenengan simpan lama-lama juga akan keras ya Bu ya, karena banyak dari karet. Seiring dengan peralihan tabung ya Bu ya, nanti kalau tabung pink sudah dikeluarkan, jenengan sudah pakai, nanti akan ada yang survei ke rumah-rumah, entah itu dari perangkat desa, entah itu dari instansi yang berhubungan dengan gas. Kalau nanti tabung pink sudah kedapatan dipakai ya Bu ya, jenengan memakai selang tekanan rendah, panjenengan juga akan kena teguran. 3 kali teguran jenengan mengabaikan, panjenengan dikasih waktu sampai 7 hari. 7 hari kok tetap mengabaikan, siap tidak siap, tabung pink panjenengan ini juga akan ditarik, dicabut. Mau tidak mau, kalau tabungnya dicabut, jenengan beralih ke kompornya Sarini, maju mundur cantik alias pakai pawonan. Mau pakai pawonan yang mudah-mudahan enggak efektif, eman-eman glowing ya. Otomatis kalau panjenengan enggak mau pakai pawonan, karena tabung hijau, tabung pink panjenengan sudah dicabut, akhirnya panjenengan beralih diwajibkan ganti ke tabung LPG 12 kilo. Paham ya Bu ya? Karena kenapa? Tabung hijau ini harusnya yang pakai siapa Bu? Masyarakat. Kalau kita pakai ini ibaratnya 1 minggu habis ya, tapi kalau rumah makan yang gede-gede satu hari bisa menghabiskan 5 tabung. Itu yang bikin semakin boros gas minyak bumi di Indonesia. Paham ya Bu ya? Gimana contohnya selang biogas? Kalau panjenengan yang sudah pakai regulator SCA mesti pakai selang biogas warnanya hitam. Ini saya punya yang warnanya pink, 3 lapis Bu. Yang panjenengan pakai yang regulator SCA itu juga 3 lapis, warnanya hitam. Ada yang seleret hijau, ada yang seleret merah ya Bu ya. Ini banyak dari karet ya. Coba kita dengarkan kalau saya lempar. Telepon Bu. Atos ya Bu ya. Karena kenapa? Karet. Jangan pakai semakin keras, tidak dipakai disimpan juga semakin keras ya Bu ya. Paham ya? Baru yang ketiga kita yang dinamakan selang digital. Selang biogas sama selang digital ini bisa dibilang
hampir sama. Dibilang mirip tapi tidak sama ya Bu ya. Kita juga bawa contoh satu. Warnanya apa Bu? Pink. Warnanya pink juga. Selang digital yang asli ini warnanya pink karena kenapa? Menyesuaikan dengan tabung yang akan dikeluarkan ya Bu ya. Nah, sama-sama 3 lapis, betul tidak? Ya. Ini bahannya dari karet ya Bu ya. Tapi kalau selang digital ini bahannya dari silikon. Tadi sudah tahu silikon Bu? Lentur. Iya, lentur. Tahan panas, tidak mudah terbakar ya Bu ya. Lemes tidak Bu? Iya. Lemes ya Bu ya. Karena ini bahannya dari silikon. Lapis pertama warnanya pink, lapis kedua warna putih. Ini sudah ada campuran zat karbon. Zat karbon itu apa? Zat pengganti setara racun tikus. Jadi jarak setengah meter tikus sudah mencium bau yang tidak enak, balik ya Bu ya. Baru yang ketiga ini selang gas ya Bu ya. Kalau masa aktif selang gas tadi berapa Bu? 1 tahun. 1 tahun alias 12 bulan. Nanti untuk selang biogas 24 bulan alias 2 tahun. Untuk selang digital, pengen tahu masa aktifnya? Iya. Ini yang bisa pakai hampir seumur Bu. Mulai seumur hidup nih saya Bu. Sing kagungan selang digital enggak masuk selang ya. Ya, kalau masa aktif selang gas tadi 1 tahun, kita pakai pun 5 tahun, hampir 10 tahun ya Bu ya. Iya. Mulai dari nikah sampai punya anak 2, yang penting ora bocor ya Bu ya. Nah, dalam arti ini selang digital masa aktif 10 tahun, otomatis panjenengan nanti makainya juga seumur umur ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Untuk perawatan selang karet 2 minggu sekali, nggih. Nanti kalau selang digital karena bahannya dari silikon, monggo lanjutkan kemalasan panjenengan. Jadi si malas-malas bersih selang ini sudah cocok ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Nah, sekarang kita coba satu-satu ya Bu ya. Nah, ini kita pasang selang gas ya Bu ya. Coba jangan dengarkan. Pripun Bu? Nyala. Keluar apa mboten? Iya. Masih goreng. Temen Bu. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu? Ini yang dilakukan selang gas ya Bu ya. Karena keluar ya Bu ya. Sekarang kita pakai selang biogas ya Bu ya. Kita pakai selang biogas ya Bu ya. Oke. Coba dilihat nih. Saya pasang karetnya gimana Bu? Keras apa mboten? Keras, atos ya Bu ya. Sekarang saya pasang selangnya ya Bu ya. Kita pasang regulatornya. Pripun Bu? Nyala. Mau korek? Laut. Enggak usah ya Bu ya. Karena ini semakin gede ya Bu ya. Karena bebannya gede. Keras ya Bu ya. Sekarang kita pasang selang digital ya Bu ya. Nah, coba dilihat juga. Empuk napa mboten? Empuk. Langsung masuk karena bahannya dari silikon lentur ya Bu ya. Sekarang kita pasang selang digital ya Bu ya. Keluar apa mboten? Keluar kayak kecil. Nah, saya korek nggih. Nyambar tidak? Tidak. Padahal regulatornya terpasang. Logikanya kalau regulator terpasang ini kan harusnya gas keluar. Tapi kenapa untuk selang digital kok enggak mau keluar? Ngerti nggih Bu nggih? Ini yang membedakan ya Bu ya. Karena kenapa? Selang digital ini sudah tertanam mesin yang namanya injek LPG digital. Ya Bu ya. Jadi nanti selang digital itu ada tandanya, tergantung sama perusahaan yang mengeluarkan, entah tergantung dari apa istilahnya tanda panah, tanda stiker atau tanda yang lain. Karena kenapa? Yang ada tandanya ini dipasangnya di belakang regulator. Kalau nanti panjenengan selangnya yang ada tandanya dibalik dipasang di belakang kompor, nyun sewu sampai bocor pun jenengan mau nyalakan kompor tidak bisa, karena gasnya tidak mau keluar. Karena aliran selang digital ini hanya satu arah. Kalau selangnya sudah terpasang di regulator sudah terpasang, ini gas tidak keluar ya Bu ya. Apakah nanti kalau dipasang di kompor juga nyala Bu? Kira-kira nyala apa mboten? Nggak tahu. Tidak tahu. Kita coba ya Bu ya. Kalau logikanya gas tidak keluar, harusnya kompor juga tidak mau nyala ya Bu ya. Kira-kira nanti kompornya nyala tidak Bu? Kita buka dulu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kembali, baru nyalakan nyala apa mboten? Nyala. Ya Bu ya. Selang digital baru akan mengeluarkan gas apabila sudah terpasang di kompor dalam keadaan pemantik
buka ya Bu ya. Selama pemantik tidak dibuka ini gas tidak mau mengalir ya Bu ya, gas tidak dikeluarkan. Nanti kalau selesai masak, kompor sudah dimatikan, ini secara langsung gas juga akan masuk ke tabung, dikunci ya Bu ya. Yang jadi pertanyaannya, apakah nanti kalau selesai masak perlu kita putar uliran separuh? Sudah tidak perlu, karena kenapa? Ini sudah aman ya Bu ya. Faktor lupa kadang terjadi, betul tidak Bu? Iya, orang lali ya Bu ya. Nah, sekarang logikanya, kalau kita putar uliran separuh, selesai masak, nanti kalau mau masak putar lagi ke bawah, lama-lama ulirannya dol apa mboten Bu? Dol. Kalau ulirannya dol, otomatis dompetnya juga ikut dol. Selang digital sudah membantu regulator panjenengan ini semakin awet, betul tidak Bu? Betul. Sekarang kompor dibuka, nggih, gas dikeluarkan. Kompor ditutup, gas langsung masuk ke tabung. Secara otomatis ini juga akan irit gas, betul tidak? Tapi kalau selang biogas kompor nyala tidak nyala, gas tetap mengalir. Kalau jenengan ibaratnya satu tabung 20.000 habis untuk tabung hijau ya biar nanti untuk tabung pink 2 kali lipatnya, 1 minggu 40.000 habis, nangis napa mboten? Nangis ya Bu ya. Tapi kalau selang digital sudah digunakan, ini sudah membantu. Yang biasanya hampir habisnya 1 minggu, nanti bisa habis hampir 9 atau 10 hari. Lumayan kan Bu? 10 hari ibaratnya nanti kalau tabung pink 40.000 loh Bu ya. Daripada 1 minggu habis, otomatis 10 hari baru Sekarang keunggulan yang lain, kalau tadi kompornya nyala, saya pengen nyabut selang, motong selang, jenengan tidak mengizinkan, ya biar saya mau lepas selang, kira-kira diizinkan apa enggak? Diizinkan apa enggak Bu? Ini kompornya kan nyala, tadi saya motong selang kan tidak diizinkan. Sekarang saya mau nyabut selang, kira-kira diizinkan apa enggak? Ini aman ya. Kira-kira ya biar nanti apinya mati maupun nyambar. Mati. Kalau nanti apinya mati, kita tepuk tangan sarang-sarang. Tapi kalau apinya nyambar, kita lari juga. Ibu fokus ke kompor ya, Bu ya. Fokus ke kompornya. Oke, saya cabut selangnya ya, Bu ya. Mati. Apinya sudah tak mati kan? Belum. Gasnya apa masih keluar Bu? Kita coba ya, Bu ya. Nyambar tidak? Tidak. Padahal regulator masih terpasang. Pengen buktinya ya biasa lepas selangnya nih. Keluar apa buatan? Paham ya Bu nggih? Ini ibaratnya nanti kalau selang digital ini terjadi kebocoran, nggih, dalam posisi masak kompornya nyala, otomatis apinya juga langsung mati sendiri ya Bu ya. Sudah bisa dipahami? Ya. Sudah bisa dimengerti? Mati. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelum acara saya akhir